Selamat sore, kembali lagi dengan beta di channel yang berisi penjelasan-penjelasan praktis tentang gereja Katolik. Oke, di video kali ini beta akan menjawab satu pertanyaan yang muncul beberapa tahun lalu. Jadi pertanyaan tentang kenapa ketika ada beberapa gereja didominasi masuk ke dalam gereja Katolik harus dibaptis ulang. Pertanyaan ini beta dapat waktu beta sebelum kuliah. Selamat menikmati. Wait, tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, sekarang kita lanjut ke video penjelasan. Tapi beta mau tanya dulu. Sudah like? Sudah subscribe? Sudah belum? Kalau belum, beta hitung sampai 3 gratis saja. Musing mahal-mahal. Sing bayar juga. 1, 2, 3, 4. Oh, sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, banyak. Oke, kita lanjut sudah. Oke, tinggalkan yang itu. Itu bukan inti pembahasan pada sore hari ini. Nah, seperti yang tadi beta bilang, bagaimana tentang baptisan Katolik? Nah, waktu beta masih di kampung, orang tanya begini, Andri, kenapa katong kalau masuk Katolik harus dibaptis ulang? Wow, itu pertanyaan yang mengejutkan, mengagetkan, yang membuat aku terpukau. Ya, sudahlah. Jadi, apa ya? Kenapa ketika masuk dalam gereja Katolik harus dibaptis ulang? Sederhana begini, tidak semua yang di luar Katolik masuk ke dalam gereja Katolik harus dibaptis ulang. Tidak. Mengapa demikian? Begini, ada 2 cara pembaptisan yang katong kenal. Dituangkan atau biasanya orang bilang perciki itu, dituangkan. Kemudian yang kedua itu ada suara berseru-seru di padang gurun. Yang kedua itu menyelam atau ditenggelamkan, selam. Nah, kita akan bahas makna pembaptisan, teologi pembaptisan, kemudian dasar biblis dari pembaptisan kita akan bahas. Tapi baptisan Katolik yang kita membahas kali ini adalah cara sehingga orang bertanya. Nah, 2 hal penting dalam pembaptisan, bahkan dalam sakramen-sakramen, yaitu materi dan forma. Pasti banyak sudah tahu materi dan forma. Materinya adalah air, formanya adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengungkapkan keesahan dari Allah Tritunggal. Kenapa, sabar, beta mau kasih tahu kenapa beta bikin video ini. Ini pertanyaan ini mungkin tidak pernah muncul bagi teman-teman yang tinggal di wilayah atau daerah-daerah yang mayoritasnya Katolik. Mungkin tidak pernah muncul pertanyaan ini. Tapi ini saya yang tinggal di daerah minoritas Katolik, yang saya kampung itu, kalau katong hitung, katong cuma 1, 2, 3 kakak saja gereja Katolik. Padahal itu kampung paling besar yang sekarang Sumekar jadi 2 kampung. Di situ ada 3 gereja. Gereja Protestan tambah 2 aliran. Nah, makanya kita di sana selalu dimunculkan pertanyaan tentang Maria, tentang segala macam, tentang gereja Katolik. Salah satunya adalah tentang pembaptisan. Kenapa kita masuk gereja Katolik harus dibaptis ulang? Karena kebanyakan biasanya ada yang khususnya yang ini dengan menggunakan cara ditenggelamkan, harus dibaptis ulang. Nah, sebelum sampai ke situ teman-teman, perlu kita ketahui kenapa beta kasih tahu ini, karena banyak mama di kampung, termasuk beta mama juga di kampung, mengetahui dan mengakui sampai sekarang bahwa gereja Katolik itu bukan percaya, tapi mengakui dan melakukan atau memakai cara pembaptisan itu hanya dituangkan. Ditenggelamkan itu tidak sah, tidak dipakai oleh gereja Katolik. Itu pandangan mama di kampung. Beta juga dulu pandang begitu, tapi setelah datang ke sini kuliah baru hilang pandangan itu.
Jadi perlu diketahui bahwa pembaptisan cara baptis Katolik toh, yang diakui dan dipakai oleh gereja Katolik adalah toh, pada umumnya yang tahu, yaitu dua-dua ya ditenggelamkan dan dituangkan selam atau dalam perciki. Kan dalam gereja Katolik ada yang namanya baptisan dewasa, baptisan anak-anak, baptisan remaja, banyak hal. Urusan kenapa baptisan remaja, kenapa baptisan anak-anak, kenapa baptisan dewasa, itu nanti bahas soal alasan-alasan hal itu dilakukan, itu nanti bahas di hal lain. Tapi ini sebenarnya mau fokus di dia punya cara. Nah, jadi tahu dua cara itu tetap dipakai oleh gereja Katolik. Tapi yang sekarang pada umumnya dipakai oleh gereja Katolik adalah penuangan. Pastor menuangkan di kepala orang yang dibaptis dengan 3 kali Kak, kalau saya salah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kalau seandainya gereja Katolik pakai 2 cara itu, kenapa ketika katong masuk di gereja Katolik katong harus dibaptis ulang? Padahal materinya sama, materi dan formanya sama, air dan formulasi bahasa Tritunggal sama. Tapi kenapa harus dibaptis ulang? Aneh. Nah, setelah ditelusuri, dibolak-balik, baca buku, telusuri, dapat jawabannya. Tidak semua yang ditenggelamkan, bukan ditenggelamkan ini Menteri Kelautan ke apa itu, Menteri Susi, tapi tidak semua gereja yang menggunakan cara ditenggelamkan, cara selam masuk dalam gereja Katolik harus dibaptis ulang. Tidak semua. Mengapa demikian? Karena yang membuat orang di luar gereja Katolik masuk ke dalam gereja Katolik dibaptis ulang adalah forma pembaptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terus bedanya di mana? Dan katong juga pakai itu. Nah, kalau seandainya kamu juga pakai itu dalam nama Bapa dan Anak atau dan Putra dan Roh Kudus, amin, berarti itu tetap diakui oleh gereja Katolik sah, dan ketika masuk ke dalam gereja Katolik tidak lagi dibaptis ulang meskipun kamu ditenggelamkan, kamu diselam. Tidak dibaptis ulang. Pasti ada yang salah ini sampai dibaptis ulang. Ternyata formulasi bahasanya tidak lengkap. Idealnya kan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tapi ada satu kata yang dihilangkan, kata dan. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bahkan ada yang anak dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Kata dan hilangkan. Ingat, ketika kata dan dihilangkan, makna kesatuan keesaan dari Allah Tritunggal itu hilang. Justru itu kata dan itu paling penting. Itu alasan kenapa ketika masuk dalam gereja Katolik harus dibaptis ulang. Kalau seandainya sama ya tinggal masuk penerimaan, pembinaan, setelah itu buat penerimaan selesai. Begitu. Sederhana saja. Jadi untuk teman-teman yang di kampung sekarang sudah terjawab kenapa dulu kamu tanya beta. Kenapa kalau masuk gereja Katolik harus dibaptis ulang? Karena formanya yang tidak sama. Pertanyaan kenapa harus pakai air, kenapa harus formanya itu urusan nanti bahas soal ya itu lain dasar teologis biblisnya. Tapi beta yang mau singgung itu, beta yang bahas itu, beta cuma bahas cara. Jadi kesimpulannya adalah cara ditenggelamkan atau diselam atau menyelam itu tetap diakui dan diakui tapi sah atau dalam gereja Katolik, dan gereja Katolik pakai 2 hal itu. Tapi ada alasan-alasan lain, alasan teologis lain yang bikin, teologis praktis lain yang bikin sampai sekarang itu kebanyakan hanya pakai dituangkan, meskipun sumber besar tapi dituangkan. Ada pembaptisan anak, pembaptisan remaja, dewasa, banyak. Jadi tetap diakui 2 pembaptisan itu, diakui 2 cara itu diakui. Jadi sekarang jangan lagi bertanya-tanya di beta kenapa kata Mas harus baptis ulang. Sudah jelas.
Jadi beta kasih tau juga para beta orang tua di kampung sana, orang Katolik juga. Baptis bukan cuma yang dituangkan yang diakui oleh gereja, dua-duanya dipakai oleh gereja, tetap diakui oleh gereja, dua-duanya diakui oleh gereja. Tapi jarang katong temukan orang ditenggelamkan, saya tahu kenapa, itu alasan lain lagi. Sudah. Jadi untuk teman-teman di kampung, teman-teman yang bukan Katolik, mungkin sudah jelas. Jadi masuk Katolik tidak perlu baptis ulang kalau seandainya formanya sama. Itu penting, forma dan materi itu dua hal yang paling penting dalam sakramen. Air untuk dalam sakramen pembaptisan itu air, dan formanya dalam nama Bapa, dan ingat, dan kata dan itu jangan sampai dihilangkan, itu paling penting. Jadi oke, sampai di sini yang kita mau sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau seandainya teman-teman punya penjelasan lain, atau mungkin rasa beta punya penjelasan tara jelas atau salah, tolong komentar di bawah kolom komentar. Ini beta punya pengetahuan, beta punya hasil studi. Jadi kalau seandainya teman-teman punya penjelasan lain, silakan sharing di beta kolom komentar supaya beta bisa dapat pengetahuan baru, pengetahuan tambahan. Katong saling berbagi pengetahuan saja. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi teman-teman, kalau ingin mengoreksi, ingin saran, ingin sampaikan sesuatu di beta punya penjelasan, silakan bertanya, silakan sampaikan di kolom komentar. Satu lagi, video ini beta bahas soal teologis biblisnya ya. Beta cuma bahas cara, bukan makna soal baptisan dan lain. Beta cuma bahas itu. Jadi kalau yang komentar di bawah mungkin yang komentar di bawah dia punya makna pembaptisan dan lain sebagainya, ya oke, kita diskusi ini, tapi fokusnya adalah cara ditenggelamkan, selam, atau dituang, atau ketemu orang tua bisa bilang percik. Oke, mungkin itu saja. Yang suka video ini silahkan like, yang tidak suka like juga. Kemudian jangan lupa share sebanyak mungkin ke seluruh media sosial Anda, di Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, pokoknya sebanyak mungkin, supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu, bisa dapat informasi dari beta yang sedikit saja, informasi sedikit saja. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan yang di merah itu subscribe, dan tekan loncengnya supaya ketika beta upload video baru, kamu bisa dapatin video-video terbaru dan bisa menikmatinya. Oke, mungkin itu saja. 1, 2, 3, 4, 5 subscribe. Sampai jumpa.